Ada sesosok makhluk hitam legam dengan mata yang begitu merah. Mulutnya menyeringai, terlihat taring-taring tajam yang mencuat meneteskan lendir. Melotot begitu tajam sambil mencekik batang leher Karman. Itu muncul sesosok manusia duduk di atas sajadah, terbang di langit, mengambang dari ke Punden, terbang menuju ke Dukuh Sembukan. Semua kaget, sadar siapa sosok yang duduk di sajadah terbang. Terbang memutari padukuhan mereka. Tak lain, menurut kepercayaan warga yang menyaksikan waktu itu. Dan salah satu keajaiban yang masih dikenang dan diyakini hingga saat ini, itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini berasal dari daerah Jawa Tengah, dibagikan oleh salah satu Baraya KMS. Kisah nyata tentang kematian berantai di tahun 1997. Kematian beberapa orang warga desa yang konon katanya menjadi tumbal seorang pelaku pesugihan. Kisah ini terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah sana. Narasumber kita yang asli kelahiran Grobogan, tepatnya di Dukuh Sembukan, Desa Brati, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, di mana pada tahun 1997 banyak warga yang meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan, menakutkan, menyeramkan. Mati dicekik oleh jin pesugihan yang membuat Kabupaten Grobogan pada waktu itu gempar. Bahkan konon katanya, si pelaku pesugihan ini bukan hanya mencari tumbal di daerah Grobogan, tetapi merambah sampai ke daerah Demak dan Jepara. Bahkan di daerah Jepara itu sempat viral di tahun 2005. Namun sebelum masuk ke cerita, seperti biasa Akang tak akan bosan mengingatkan Baraya semua, terkhususnya bagi yang baru bergabung dan menonton video di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video-video di channel ini di media sosial kalian agar lebih banyak lagi yang mengetahui tentang sisi gelap dunia spiritual, agar jangan ada lagi, agar berkurang orang-orang yang terjerumus ke dunia kegelapan. Dan jangan lupa pula klik tombol loncengnya biar Baraya semua tetap mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Mbak Asih, narasumber kita, dia asli kelahiran Dukuh Sembukan, Desa Brati.
Pada waktu itu di tahun 1997, Mbak Asih menyaksikan dan merasakan sendiri situasi mencekam kematian berantai warga-warga desa. Di beberapa desa di sekitar desa Sembukan, yang pada kejadian itu satu kecamatan berarti ini ampe gempar semua. Ampe-ampe nih, yang namanya sekolah itu diliburkan 2 minggu lamanya. Karena si jin pesugihan ini betul-betul tak umum. Biasanya jin pesugihan ngambil tumbal malam hari. Lah ini, jangankan malam hari, pagi, siang, sore pun si jin pesugihan ini tetap mengambil tumbal nyawa manusia. Mbak Asih masih ingat betul. Di tahun 97 dulu beliau duduk di bangku SD. Tapi SD zaman dulu nggak kayak SD zaman sekarang. Usia dan pola pikir sudah termasuk dewasa. Karena situasi dan keadaan yang berbeda. Duku Sempukan, sebuah padukuhan yang begitu tenang dan damai. Khas rumah-rumah di pedesaan tahun 97-an. Pada waktu itu rata-rata rumah di padukuhan, khususnya di Sembukan, itu masih berupa rumah-rumah sederhana yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan lantainya masih beralaskan tanah. Memang umum rumah-rumah seperti itu berada di pekampungan. Bahkan terbilang orang kaya raya pun, itu paling dinding rumah terbuat dari kayu berbentuk panggung dengan lantai di dapur dan sekitar ruangan tetap beralaskan tanah pula. Begitu jarang rumah yang terbuat dari betonan. Di tahun itu, di tahun 97, disembuhkan satu ketika ada salah satu warga yang terbilang orang kaya di sana mengadakan acara hajatan. Dan sebagai hiburannya, warga tersebut mengadakan acara layar tancap. Acara layar tancap itu memang hiburan yang terbilang begitu mahal. Hanya orang tertentu yang bisa mengadakan acara seperti itu. Acara pagelaran layar tancap yang memutar film-film pada zaman itu mengundang antusias warga yang begitu besar. Acara yang digelar malam hari membuat semua warga Dukuh Sembukan dan dukuh-dukuh sekitar, desa-desa sekitar, tepat di malam hari selepas Isya, datang berbondong-bondong untuk ikut menonton. Suasana Sembukan waktu itu begitu ramai, dengan orang-orang yang berkumpul di satu titik ingin menyaksikan layar tancap. Semua berjalan bersama sambil tertawa-tawa membawa tikar untuk tempat duduk mereka. Tak terkecuali keluarga dari Mbak Asih. Mbak Asih yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara beserta dengan kedua orang tuanya. Selepas sholat Isya, langsung menggulung tikar keluar dari rumah bersama-sama menuju ke tempat acara hajatan. Suasana ramai seperti di pasar malam. Di jalan utama di depan rumah si pemangku hajat, dari ujung ke ujung jalan itu penuh dengan berbagai warga dari beberapa desa. Semua mengambil posisi, menggelar tikar, duduk bersila begitu rapi. Warga pun mulai bersorak-sorai ketika film diputar.
Sebagian para penjajah makanan, para pedagang, menawarkan makanan ringan dagangan mereka seperti kacang rebus dan sejenisnya, menawarkan dagangan ke para penonton yang hadir di sana. Kalau tak salah, menurut ingatan dari Mbak Asih, malam itu yang diputar film Warkop DKI yang memang begitu terkenal, legendaris lah hingga saat ini. Di tengah warga sedang asik bercanda tertawa-tawa, menyaksikan kelucuan para aktor di layar tancap yang begitu besar, tiba-tiba dari bagian barisan paling belakang malah terdengar suara riuh ribut dengan teriakan-teriakan, pekikan orang-orang yang seperti ketakutan. Sampai-sampai Mbak Asih dan keluarganya yang duduk di barisan depan semua menoleh ke belakang. Terlihatlah barisan paling belakang semua sudah pada berdiri dengan ribut menunjuk-nunjuk jari ke arah langit, sambil semua teriak dan berkata, "Mercu, mercu, mercu, woi, mercu, woi, mercu." Teriak warga di barisan belakang. Sontak Mbak Asih dan kedua orang tuanya ikut menengadah pula, dan seketika layar tancap pun mati saat itu juga. Semua orang di Dukuh Sembukan menengadah ke langit dan melihat sesosok mercu terbang di atas langit desa Sembukan. Mercu, istilah yang disebutkan oleh warga desa Sembukan, itu berupa gumpalan bola api seperti sosok Banaspati. Melihat hal itu, semua warga pun dengan riuh berdiri beberes membubarkan diri dari acara hajatan. Semua warga berbondong-bondong, berlomba-lomba, setengah berlarian pulang ke rumah masing-masing. Suasana yang tadinya ramai riuh penuh canda tawa seketika berubah. Begitu mencekam, begitu menakutkan. Kosong sudah di lokasi acara hajatan kecuali si tuan rumah dan beberapa tetangga dekat yang beberes dengan hati kebat-kebit ketakutan. Mbak Asih beserta keluarganya setibanya di rumah, pintu langsung ditutup, dikunci dari dalam. Jendela-jendela semua ditutup pula. Suasana yang begitu mencekam jelas-jelas begitu terasa. Dalam hitungan beberapa jam saja, Dukuh Sembukan berubah seperti dukuh yang mati. Pak Tarno dan Bu Gendis, orang tua dari Mbak Asih, berkata kepada anak-anaknya, Kalian semua sekarang tidur. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang bangun, jangan ada yang berani keluar rumah. Bahaya, bahaya." Mbak Asih bingung sebenarnya apa yang dianggap bahaya oleh bapaknya, termasuk oleh semua warga. Namun Asih hanya menurut saja perintah dari sang bapak, hanya duduk diam menggelar tikar di tengah rumah, di lantai tanah. Semua menurut, langsung tidur telungkup. Dan selepas itu, hanya suara jangkrik dan binatang malam yang terdengar di padukuhan. Dan kejadian serupa pun bukan hanya terjadi di Dukuh Sembukan, padukuhan lain di sekitar padukuhan Sembukan mengalami hal serupa. Semua pekampungan seketika menjadi kampung mati. Singkat cerita, esok paginya
Mbak Asih pun diantarkan sekolah oleh Pak Tarno, dibonceng naik sepeda ontel. Tiba di sekolah, Asih turun, Pak Tarno kembali pulang ke rumahnya. Namun, tak berselang lama, tepat di waktu masuk jam pelajaran, bukannya belajar, tapi para guru malah mengumpulkan semua siswa. Para siswa dikumpulkan di tengah sekolah, di lapangan. Para guru termasuk kepala sekolah mengatakan kepada semua siswa untuk kembali pulang karena sekolah akan diliburkan selama 2 minggu lamanya. Sontak yang namanya anak kecil ya seneng dong. Karena belum waktunya libur pasca THB dan sejenisnya. Mereka langsung diliburkan begitu saja. Sedangkan di antara para siswa, termasuk Mbak Asih, itu menerka-nerka apa yang menjadi alasan para guru meliburkan dan memulangkan mereka semua. Namun, selepas instruksi dari para guru disampaikan, beberapa siswa semua sedang bercerita, membicarakan masalah penampakan sosok mercu yang ternyata semua padukuhan di sekitar Sembukan melihat pula kemunculan mercu tadi malam. Pahamlah Asih, kalau alasan diliburkannya sekolah pasti berkaitan dengan kemunculan mercu tadi malam. Dan memang alasan para guru meliburkan semua siswa dikarenakan kejadian kematian berantai di sekitar padukuhan di dekat sekolah yang membuat semua orang khawatir dan begitu ketakutan. Para guru takut siswa-siswa mereka salah satunya akan menjadi korban tumbal. Pulanglah nih Mbak Asih beserta dengan kawan-kawannya. Ketika Mbak Asih tiba di rumah, kebetulan di depan rumah terlihat ada beberapa orang tetangga sedang berkerumun dengan Pak Tarno, bapak kandungnya. Di mana waktu itu mereka, menurut apa yang didengar oleh Mbak Asih, sedang membicarakan jatuhnya korban nyawa di desa sebelah. Yang waktu itu dalam satu malam ada 3 orang. 2 orang meninggal seketika dan 1 orang selamat karena sempat berlari keluar dari kediamannya. Tentunya kabar tentang kematian 2 orang warga di kampung sebelah yang mati dicek jin pesugihan membuat gempar semua warga. Dan baru tadi pagi, tatkala Asih pulang dari sekolah, jenazahnya dikebumikan oleh para tetangga. No, parah no. Di desa sebelah, di Tawangrejo, sudah ada 2 korban mati, no. Ucap salah satu tetangga. Iya, aku juga dengar. Kita harus memperketat keamanan di perkampungan. Ronda harus kembali diaktifkan. Ini sudah di luar kebiasaan. Begitu berbahaya. Entah pesugihan apa yang dijalani makhluk laknat itu. Entah siapa pula sebenarnya pelaku di balik semua ini. Kita semua harus hati-hati menjaga diri dan keluarga kita, ucap Pak Tarno. Iya no, kasihan no, katanya. Yang 1 orang itu habis sholat langsung dicekik hantu pekik. Dicekik jin pesugihan hingga mati. Bahkan jin ini katanya nggak mempan dibacakan ayat-ayat suci, malah nantang no.
"Yo wajar," ucap Pak Tarno. "Kalian ini mesti tahu yang namanya iblis, bangsa jin. Ya semua pasti hafal yang namanya Al-Quran. Lawong bukan bacaan Qurannya yang bisa menyakiti dan menghancurkan mereka, tetapi siapa yang membacanya. Tergantung yo kebersihan hati si yang baca. Itulah kekuatan iman yang bisa menyakiti mereka," ucap Pak Tarno dengan kata-kata dan nada yang begitu bijak berbicara dengan teman-temannya. Asih hanya ikut mendengarkan dari balik dinding anyaman bambu rumahnya. "Loh, Nduk, wis mangan toh?" "Urung, Bok," ucap Asih ke ibunya. "Yo wis, mangan dulu lah." Asih pun langsung makan nurut perintah sang ibu sambil kembali duduk mendengarkan pembicaraan sang bapak dengan para tetangga. Waktu berlalu. Pada hari itu, Asih merasakan sendiri nuansa berbeda di kampung di padukuhan tempat tinggalnya. Semua warga dari gerak-gerik, tingkah laku, aktivitas, semua jelas sekali sedang dilanda ketakutan. Sore hari itu biasanya kebanyakan warga di Dukuh Sembukan pasti berkumpul dan berada di pinggiran sungai besar untuk mencari ikan. Termasuk kedua orang tua dari Mbak Asih. Namun entah kenapa sore itu tak ada satu orang pun yang pergi ke sungai. Sungai Lusi yang memang sungai terbesar di Grobogan dan melintasi pula Dukuh Sembukan. Disitulah tempat warga mencari nafkah, mencari ikan-ikan di sungai untuk diperjualbelikan atau sekedar dikonsumsi oleh keluarga sendiri. Sore itu, semua warga memilih diam di rumah. Kondisinya mirip seperti waktu zaman corona beberapa tahun lalu. Tak ada aktivitas di luar. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Hanya suara-suara gerendengan warga di dalam kediaman mereka masing-masing yang menjadi bukti kalau padukuhan itu masih berpenghuni. Waktu berlalu, malam pun tiba. Waktu itu, Pak Tarno berkata kepada istri dan anak-anaknya, "Bu, mulai malam ini, jangan ada yang tidur terpisah. Kita harus tidur bersama, takut terjadi sesuatu." Alhasil, yang biasanya Mbak Asih beserta kakak dan adiknya tidur di kamar terpisah, malam itu atas instruksi Pak Tarno, mereka menggelar tikar di lantai tanah di ruang tamu, ruang tengah, sebagai alas tidur malam itu. Ketika tikar sudah digelar, Pak Tarno, Bu Gendis, beserta dengan anak-anaknya langsung tidur telungkup ataupun telentang. Yang konon katanya, kalau tidur di atas tanah dengan posisi seperti itu, si hantu pekik, si jin pesugihan tak akan bisa menyakiti mereka. Bu, tidur. Jangan ada yang berbicara. Dan jangan ada yang berani bangun. Jangan pula berani keluar rumah. Bahaya. Kita harus menjaga diri dan keluarga kita. Jin pesugihan itu masih berkeliaran mencari tumbal nyawa, ucap Pak Tarno. Bu Gendis pun menurut. Anak-anak pun nurut pula. Tak ada yang berani bergerak, semua tetap dalam posisi telentang ataupun telungkup karena takut mati oleh si hantu pekik jin pesugihan. Pak Tarno dan keluarganya pun tertidur begitu lelap. Terlebih di malam hari, memang di padukuhan Sembukan ini belum ada listrik. Penerangan hanya
ada dan berasal dari damar uplik. Lampu darurat yang terbuat dari kaleng diisi minyak tanah pakai sumbu sebagai alat penerangan utama di setiap rumah-rumah warga. Belum ada listrik pada saat itu. Layar tancap pun ya pakai aki. Nah, di tengah suasana yang begitu hening, di saat keluarga ini tertidur begitu lelap, menjelang mendekati tengah malam, tiba-tiba terdengar suara ribut dari depan rumah halaman mereka. Lik, ojo turu, jangan tidur terus, bangun Lik, bangun. Teriak beberapa orang laki-laki dari luar rumah. Bu Gendis pun langsung terbangun, bergegas menuju ke pintu membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, terlihat beberapa orang bawa damar uplik. "Dah, Tarno mana?" tanya salah satu warga. "Ada." "Ya wis, ojo turu, tangilah, bangun. Ikut ronda," ucap para tetangga. Bu Gendis pun bergegas masuk ke dalam rumah. Pak, bangun Pak, tangi. Itu loh, para tetangga ngajak ronda." Seketika, Pak Tarno pun terbangun. "Ya wis, aku pergi dulu Bu. Kamu jaga anak-anak. Ingat, jangan bangun. Harus tetap tidur telentang ataupun tengkurap. Dan jangan berani keluar rumah sendiri. Bahaya Bu. Bapak ikut ronda sama kawan-kawan, menjaga keamanan kampung kita." "Yo Pak, aku paham Pak. Hati-hati yo Pak," ucap Bu Gendis. Pak Tarno pun keluar dari rumah, lalu bersama para tetangga langsung berjalan menuju ke pos ronda. Malam itu, semua perempuan dan anak-anak tidur di rumah, tak diperbolehkan keluar, dan laki-laki dewasa semua berkumpul di pos ronda. Dan tiap 1 jam sekali bergantian beberapa regu dibagi untuk berkeliling menjaga keamanan padukuhan mereka. Kita tinggalkan sekejap Pak Tarno dan warga desa Sembukan yang sedang melakukan ronda menjaga keamanan padukuhan mereka. Kita beralih ke sebuah desa yang sebut saja bernama Desa Tawangrejo. Desa yang terhalang 3 desa dari Sembukan. Waktu malam hari saat di Sembukan ada acara layar tancap. Seperti yang sudah Akang ceritakan di awal, waktu itu muncul mercu bola api terbang yang terlihat oleh semua warga. Termasuk warga di Desa Tawangrejo. Semua pun ikut menyaksikan kemunculan sosok mercu bola api terbang di langit pekampungan mereka. Saat itu, pasca kemunculan mercu, warga Desa Tawangrejo sedang dilanda duka. Dilanda ketakutan, kecemasan yang begitu mendalam. Di mana pasca kemunculan mercu di malam itu, 2 orang warga kampung mereka meninggal dunia. Bahkan yang 1 orang begitu miris, begitu memprihatinkan kematiannya. Malam itu di Desa Tawangrejo, pasca kemunculan mercu, semua orang lantas bergegas masuk ke dalam rumah, mengunci pintu dan jendela seperti di desa-desa lainnya. Semua orang diam, tak ada yang berani beraktivitas di luar rumah. Kampung sudah seperti kampung mati. Situasinya begitu mencekam.
di sebuah rumah di Tawangrejo. Sebut saja rumah kediaman dari sosok Mas Karman. Malam itu, di tengah suasana yang begitu mencekam di desa mereka, berbeda kondisi dan keadaan di dalam rumah Mas Karman. Malam itu, Mas Karman dan istrinya sedang dilanda gairah yang begitu hebat. Di dalam kamar tidurnya, Karman dan Tini sang istri sedang berhubungan badan sampai keringat membanjiri tubuh mereka. Yang jelas mereka tak peduli situasi yang sedang melanda di perkampungan. Nah, saat itu di tengah Karman sedang dalam posisi menindih tubuh Tini, di tengah aktivitas tabu pasangan suami istri sedang terjadi, tiba-tiba Karman menjerit tertahan, merasakan batang lehernya seperti yang dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Karman merasakan ada jari-jari berbulu dengan kuku tajam mencekik erat batang lehernya. Lah disitulah Karman yang sedang asik mengayuh menindih tubuh sang istri, dia pun mengeluarkan tombak pusakanya, merintih dan meronta kesakitan dengan suara tercekat, napas tertahan, begitu sesak. Tini yang kaget suaminya berhenti dan mencabut tombak begitu saja, dia lantas membuka mata. Dan ketika mata terbuka, sosok Karman sedang meronta-ronta kesakitan dengan mata mendelik, mukanya sudah pucat, putih, hampir kebiruan, layaknya orang yang tertahan napas begitu lama. Karman meronta-ronta sambil memegangi batang lehernya dan menggupai-gupai ke arah Tini sang istri meminta pertolongan. Tini lantas bangun mengambil kain samping, dia lilitkan ke tubuhnya. Mas Karman, Mas kenapa Mas? Mas! Teriak Tini begitu panik. Sedangkan Karman hanya gulang-guling di atas lantai tanah rumah mereka. Ketika Tini turun dari ranjang dengan kondisi yang begitu panik dan ketakutan, saat itulah Tini pun menjerit seketika karena dia melihat ada sesosok makhluk hitam legam dengan mata yang begitu merah. Mulutnya menyeringai, terlihat taring-taring tajam yang mencuat meneteskan lendir. Melotot begitu tajam. Spontan, Tini teriak dan lari keluar dari kamar. Langsung lari ke depan rumah, teriak meminta tolong kepada para tetangga. Sontak teriakan Tini ini membangunkan para tetangga yang sedang tertidur begitu lelap. Mendengar teriakan Tini yang disela isak tangis, para tetangga dekat semua berhamburan keluar menuju ke rumah Tini. Ono apa mbak? Ono apa Tin? Ono apa? Mas, tolong Mas Karman, suamiku mas, teriak Tini kepada salah satu warga. Mendengar hal itu, para tetangga pun lantas merangsak masuk ke dalam. Dan saat itulah ketika masuk ke dalam kamar tidur Tini, semua warga hanya terdiam menatap sosok Karman yang sudah tergeletak tak bernyawa di atas lantai tanah rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Karman. Ya Allah Karman, ucap beberapa tetangga yang merasa prihatin dengan nasib yang menimpa Karman. Mati mengenaskan, dengan mata mendelik, lidah terjulur, mulut menganga seperti yang habis menahan rasa sakit, dan terlihat jelas ketika
lampu damar uplik didekatkan. Wajah Karman menyiratkan ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Mengetahui sang suami sudah tak bernyawa, Tini pun lompat memeluk jenazah Karman, menangis menjerit sesenggukan, ditenangkan oleh para tetangga. Malam itu, satu nyawa jatuh jadi korban jin pesugihan yang lebih dikenal dengan nama hantu pekik. Nah, di malam yang sama, masih di Tawangrejo, di lokasi yang berbeda, di salah satu rumah warga, sebut saja rumahnya Kang Dasim. Nah, Kang Dasim ini dari selepas sholat maghrib, karena tubuh yang kelelahan selepas bekerja seharian, dia pun tertidur begitu lelap. Bangun menjelang malam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ketiduran aku ya. Ya Allah, belum sholat isya, pikir Dasim. Dasim pun lantas bangun, menengok ke samping, istrinya tak ada. Dah, pojokku mana? Wis lah, Dasim keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar, bergegas berniat menuju ke kamar mandi mengambil air wudhu. Nah, ketika menuju kamar mandi, Dasim ini papasan dengan istrinya. Loh, kamu dari mana? Dari Jamban. Pengen buang air kecil aku, Mas. Kamu mau kemana? Yo ambil wudhu. Lupa, lali aku belum sholat isya. Yo wis, sholat dulu sana, Mas. Mumpung masih ada waktu, ucap sang istri. Dasim pun langsung menuju ke kamar mandi. Ketika dia ingin mengambil air wudhu, lah, bulu kuduku kok merinding. Kenapa ya? Pikir Dasim. Yang tadinya mau ambil air wudhu, dia sempat berhenti. Menengok kanan kiri, memperhatikan sekitar. Sepi. Ya Allah, nih kampung wis koyo kampung mati. Gara-gara tuh setan. Amit-amit jabang bayi, ucap si Dasim. Dasim pun lantas mengambil air wudhu. Selepas ambil air wudhu, bulu kuduknya tetap meremang tak berhenti. Bahkan ketika keluar dari kamar mandi yang memang berada di luar rumah. Bukan cuma bulu kuduknya yang meremang, bukan cuma bulu tengkuknya. Lah ketika jalan, bulu betisnya meremang pula. Sampai rambut pun terasa berdiri, meremang, merinding sekujur badan, sampai tubuhnya Dasim sedikit gemetaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa iki? Amit-amit jabang bayi. Si Dasim pun masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur belakang. Lah ketika masuk ke dalam dapur, baru satu langkah masuk, tangan memegang pintu ingin menutup. Saat itulah Dasim mendengar suara samar, suara geraman dari luar rumahnya. Sontak hal itu membuat Dasim ketakutan, setengah berlari menuju kamar tempat pangsolatan. Tempat dia dan sang istri sholat. Masuk nih ke kamar tempat sholat. Tikar digelar di atas lantai tanah. Lalu menggelar sajadah yang sudah begitu lusuh. Sholli fardhol isya'i, ucap Dasim. Takbiratul ihram dan memulai sholat isya. Sepanjang sholat isya pun, Dasim ini dalam hati merasakan tak tenang. Lah, si Rini kok diam baik. Iku sopo sing jalan-jalan di luar rumah? Bisik hatinya Dasim. Karena sepanjang sholat Dasim ini mendengar seperti ada yang berjalan mengitari rumah kediamannya. Tak hanya itu, suara langkah kaki pun terdengar oleh Dasim seperti tepat berada di atap rumah.
tentunya hati dan pikiran Dasim ini makin tak tenang. Ngetupluk karena istrinya hanya diam saja. Dasim takut ada orang-orang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi mencekam selepas kemunculan mercu di kampung mereka, di Tawangrejo. Namun, ketika Dasim menyelesaikan sholat isyanya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru mau menengadahkan tangan berdoa, saat itulah ada sepasang tangan berbulu dengan kuku tajam lantas langsung mencekik batang leher Dasim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ucap Dasim, merasakan sesak dan sakit di batang lehernya. Jelas sekali makhluk berbulu hitam besar mencekik leher Dasim. Kuku-kuku tajamnya begitu terasa dingin, bulu-bulunya terasa kasar. Rini, ucap Dasim kesakitan di dalam kamar pangsolatan. Dasim meronta-ronta sekuat tenaga, ingin lepas dari cengkraman makhluk yang entah siapa. Namun yang jelas, Dasim dalam hati dan pikirannya sadar makhluk itu adalah makhluk yang sudah sering mengambil nyawa. Hantu pekik, jin pesugihan. Rini di kamar lain baru saja tidur terlelap, kembali tersadar ketika mendengar suara teriakan tertahan Dasim suaminya. Walah, ono apa Kang? Kang Dasim, Kang, ono apa? Terdengar kembali suara teriakan tertahan dengan napas tercekat penuh kesakitan dari kamar pangsolatan. Larini pun buru-buru turun, lantas setengah berlari menuju ke tempat sholat sang suami. Ketika menuju ke tempat sholat sang suami, Kang Dasim, teriak Rini. Dasim kondisinya sama persis seperti Karman. Ya walau malam itu Rini pun belum tahu kalau ada yang mati di kampungnya Tawangrejo. Nah, ketika melihat kondisi Dasim yang sudah tergeletak tak bernyawa, dengan lidah terjulur, mulut menganga, mata mendelik, raut wajah penuh ketakutan, dan ada bekas cekikan di batang leher, Rini pun menjerit seketika dan tak sengaja tatapannya tertuju ke sudut kamar pangsolatan dan tak sengaja tatapannya tertuju ke sudut kamar pangsolatan. Saat itulah Rini menyaksikan dengan matanya sendiri makhluk tinggi hitam seperti bayangan malam, matanya merah, berjalan sambil menyeringai menembus dinding kamar pangsolatan ke arah luar rumah mereka. Rini yang sudah bisa menguasai diri, dia pun lantas lari keluar dari rumah, teriak meminta tolong. Para tetangga berdatangan. Kejadian sama pun terulang, persis seperti yang terjadi kepada Karman di malam yang sama. Namun kedua kubu warga Tawangrejo ini yang memang begitu berjauhan belum mengetahui kalau malam itu dua nyawa sudah jatuh jadi korban tumbal si jin pesugihan. Jadi tumbal si hantu pekik. Masih di malam yang sama dan masih pula di desa Tawangrejo. Di sebuah rumah, sebut saja rumah Mang Karim, Mas Karim, salah satu warga Tawangrejo. Selepas kemunculan dari mercu, seperti warga lain, Mas Karim dan keluarga pun tak ada yang berani keluar rumah. Semua memilih tertidur lelap. Nah, malam itu
Karim tak menyadari sudah terjadi dua keributan, dua kejadian, jatuh korban nyawa di desa tempat tinggalnya. Karim malam itu tertidur begitu lelap. Namun dalam tidurnya, Karim merasa dadanya sesak, leher sakit seperti tercekik, persis seperti orang yang ketindihan. Dalam mimpi, Karim berusaha tersadar, dan ketika Karim membuka matanya, dadanya diduduki oleh sosok makhluk hitam legam berbulu begitu lebat, dengan mata merah, mulut menganga dengan taring-taring tajam mencuat dan lendir berjatuhan ke badan Karim. Karim ingin teriak tapi tertahan oleh cekikan. Dia hanya bisa merontak kesakitan. Lah di sini Karim yang sadar, dia pun langsung membaca ayat-ayat Al-Quran. Baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, lalu membaca ayat kursi. Nah, di tengah Karim yang sedang kesakitan berusaha lepas dari cekikan, di tengah dia sedang membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sosok jin pesugihan yang duduk dan mencekik batang leher Karim malah menyeringai dan berkata dengan suara berat setengah menggeram, "Yo, woco nen, woco terus, aku ora wedi, woco, ucap si jin pesugihan. Dan dia terus tertawa terbahak-bahak sambil mencekik lehernya Mas Karim. Woco, aku ora wedi. Menungso, woco, ra wedi aku, ra wedi. Coba dibacain ayat kursi yo malah nantang. Namun di sini untungnya Karim dengan kesadaran penuh paham betul itu bentuk pembelaan dari sosok jin yang menindih tubuhnya, seperti ucapan seorang kiai di sebuah pengajian yang pernah dia datangi. Karim tak putus asa, dia terus membaca ayat kursi sampai selesai, berulang-ulang, entah di bacaan yang keberapa. Saat itulah ada reaksi kepada si makhluk jin pesugihan ini. Di tengah dia yang tadinya terus menantang agar Karim terus membaca ayat Al-Quran dan berkata kalau dia tak takut dengan bacaan Qurannya Karim. Namun semakin lama kejadiannya berbeda. Makhluk itu mulai seperti yang menahan kesakitan, sampai akhirnya si makhluk ini pun terpental membentur dinding kamarnya Karim. Makhluk itu terpental, Karim pun memanfaatkan situasi, lompat dari ranjang, lari keluar dari rumah, teriak meminta tolong. Warga datang berhamburan. Onopo Krim, onopo? Anu Pak Leh, di kamarku, aku yo hampir mati dicekik hantu pekik Pak Leh. Ya Allah ya Robbi, kamu ndak apa-apa? Ndak apa-apa Pak Leh. Iki loh, leherku sakit, ucap Karim. Orang-orang pun melihat batang leher Karim ini merah, bekas jari-jari yang mencekik. Lalu dengan penuh keberanian, Karim dan warga para tetangga rumahnya merangsak masuk. Namun sayang, ketika masuk ke dalam kamar, sosok makhluk itu sudah menghilang raib entah kemana. Hanya menyisakan bau asing di hidung mereka sebagai tanda kalau memang makhluk itu pernah ada di kamar tidur Karim. Di tengah kebingungan para tetangga dan Karim, tiba-tiba tak berselang lama terdengarlah suara kentungan. Dipukul bertalu-talu dari dua tempat, dua lokasi di desa Tawangrejo. Itulah pukulan pentungan
dari lokasi Karman dan Dasim yang mati meregang nyawa, dicekik jin pesugihan hantu pekik. Gemparlah warga Tawangrejo. Dan pagi harinya, 2 jenazah pun dikebumikan oleh warga Tawangrejo, dan kematian warga Tawangrejo ini serta selamatnya Karim langsung menyebar dari mulut ke mulut ke beberapa desa sekitar, termasuk sampai pula ke Duku Sembukan. Nah, itulah yang sedang dibahas oleh Pak Tarno ketika Mbak Asih pulang sekolah. Kembali nih ke desa Sembukan. Nah, alhamdulillah di Duku Sembukan kondisi terbilang aman. Karena menurut Mbak Asih, sepanjang munculnya teror jin pesugihan hantu pekik, warga Duku Sembukan semua selamat. Tak ada korban nyawa di padukuhan mereka. Berbeda dengan padukuhan lain. Itu semua dikarenakan satu hal. Menurut kepercayaan warga desa Sembukan, selamatnya mereka dikarenakan sang pelindung padukuhan. Karena di padukuhan Sembukan ini ada sebuah punden yang dikeramatkan, sebuah makom dari seorang ulama di masa lalu, ulama penyebar Islam sekaligus pendiri dan cikal bakal dari Duku Sembukan. Di padukuhan Sembukan ini ada sebuah kepunden yang dikenal warga dengan nama Punden Buyut Tolhah, atau makom dari Kiai Raden Mas Barmawi Tolhah, penyebar Islam, seorang aulia di masa lalu yang begitu banyak berjasa dan merupakan pendiri dari padukuhan Sembukan. Bahkan anak keturunan beliau hingga saat ini pun masih hidup dan masih ada, tinggal di Duku Sembukan juga. Keberadaan kepunden inilah yang seolah menjadi pelindung dan penangkal dari datangnya hantu pekik di desa mereka. Maka agak tenang nih. Agak tenang padukuhan Sembukan ini. Berbeda dengan padukuhan lain, terlebih Tawangrejo yang sudah jatuh korban nyawa. Gegara banyaknya jatuh korban nyawa. Kecamatan Brati ini gempar bukan main. Seperti yang Akang bilang, sekolah semua diliburkan sampai 2 minggu. Nah, waktu itu di beberapa desa, termasuk Tawangrejo nih, masjid dan musola itu menjadi tempat pengungsian. Bahkan ada satu RT yang semua warga perempuan dan anak-anak itu semua tidur di dalam masjid. Sedangkan yang laki-laki yang sudah beranjak dewasa semua di luar, jaga di pos ronda, bergantian keliling menjaga keamanan desa. Karena sudah ada beberapa yang mati di kampung mereka. Bahkan ketika pagi datang, yang mengungsi di masjid ini nggak berani pulang sendiri. Karena konon katanya, ada pula yang mati dicekik di siang ataupun pagi hari. Bisa kalian bayangkan, situasi seperti zaman corona itu belum seberapa mencekam dibandingkan ketika teror jin pesugihan hantu pekik di daerah Grobogan. Karena apa? Zaman itu hanya daerah sana, daerah lain gak ada yang mengalami. Hanya di Grobogan, di Brati saat itu
ketika awal terjadi. Bahkan ada pula yang sampai mengungsi keluar kabupaten loh. Saking takutnya, takut akan kematian. Kembali kesembuhan. Keberadaan dari Punden Buyut Tolha, Kiai Raden Mas Barmawi Tolha, sosok aulia, penyebar agama, sekaligus pendiri Padukuhan Sembukan. Nah, satu saat, masih seperti malam-malam sebelumnya, semua perempuan dan anak-anak dalam rumah tak ada yang keluar. Hanya lelaki dewasa di pos ronda yang berjaga dan keliling bergiliran. Nah, waktu itu, di malam itu, di tengah para peronda yang kegiliran ke bagian keliling, mereka kaget melihat dari arah ke Punden, dari makomnya Kiai Raden Mas Barmawi Tolha, itu muncul sesosok manusia duduk di atas sajadah, terbang di langit, mengambang dari ke Punden, terbang menuju ke Dukuh Sembukan. Semua kaget, sadar siapa sosok yang duduk di sajadah terbang. Terbang memutari padukuhan mereka. Tak lain, menurut kepercayaan warga yang menyaksikan waktu itu. Dan salah satu keajaiban yang masih dikenang dan diyakini hingga saat ini, itu adalah Mbah Buyut Tolha. Seolah kemunculannya ini memberikan pertanda ke warga desa dan anak cucunya bahwa akan terjadi sesuatu di perkampungan di padukuhan mereka. Dan banyak orang yang menyaksikan sosok Mbah Buyut Tolha ini terbang di atas sajadah keliling padukuhan. Lu jangan kira cuma di film lihat Aladin doang. Sebenarnya hal seperti itu kalau di Nusantara, itu bukan hal aneh. Karena di masa lalu, di saat karomah para aulia betul-betul diperlihatkan karena situasi zamannya yang berbeda, hal seperti itu lumrah terjadi. Sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, pagi harinya rame dong. Rame nih warga di Dukuh Sembukan membicarakan kemunculan sosok Mbah Buyut Tolha yang terbang mengitari perkampungan mereka naik sajadah terbang. Mereka paham bakal terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan di padukuhan mereka dan membuat semua warga begitu berhati-hati. Terbukti, pagi, siang berlalu sampai di sore hari. Sore hari, waktu menjelang maghrib. Nah, waktu itu warga, khususnya laki-laki, sudah mulai muncul keberanian dan beraktivitas. Seperti pada hari-hari sebelum kemunculan sosok mercu dan teror jin pesugihan hantu peki. Nah, warga padukuhan Sembukan itu sore hari sedang berada di pinggiran Sungai Lusi mencari ikan. Menjelang maghrib tuh. Nah, saat itu di tengah warga sedang asik mencari ikan, dari seberang sungai ada muncul seorang lelaki. Dia berteriak, "Pak Le, tolong Pak Le, ada yang bisa bantu saya Pak Le." Teriak orang dari seberang sungai. "Ono opo Le? Iki lo Pak Le, bantu saya nyebrang," ucap orang asing itu. Nah, lalu warga yang ada di seberang di desa padukuhan nih, disembuhkan, itu langsung naik perahu, didayung, menyeberang ke lokasi si lelaki asing. Begitu didekati,
oleh beberapa warga dari Duku Sembukan. Orang asing itu bersikap begitu tenang. Namun si warga ini kaget. Orang ini kemayu. Dandanannya kayak perempuan. Ternyata yang meminta tolong kepada mereka itu seorang waria. Sampean iki mau kemana? Dari mana? Mau apa? Ditanya seperti itu. Si orang asing ini seperti yang terkejut, muka ampe pucat. Bahkan terlihat gestur tubuhnya seperti yang ketakutan. Karena diinterogasi oleh warga Duku Sembukan. Ya bukan apa-apa. Kan lagi terjadi goro-goro huru-hara. Di padukuhan, bahkan di sekitar desa-desa banyak orang yang mati. Wajar kalau muncul orang asing yang tak dikenal diinterogasi seperti itu. Pak, saya ini Hendarto, Pak. Saya dari Duku Godong. Mau ke Duku Goro-Goro, Pak. Ya sebut saja nama dukuhnya Goro-Goro nih. Padukuhan yang akan dituju oleh si Hendarto ini. Mau ke siapa? Tanya warga. Mau ke saudara saya, Pak. Saudara saya sing arane Gatot, Pak. Ya, Gatot saudara saya tinggal di Duku Goro-Goro, Pak. Saya mau ke sana, Pak. Di sini makin curiga nih. Warga Duku Sembukan lihat gerak-gerik dan jawaban ragu tergagap-gagap dari sosok si waria asing ini. Semakin larut nih. Si waria ini tak diperbolehkan pergi. Masih diinterogasi oleh warga. Karena larut, hampir mau malam, akhirnya si waria ini pun dibawa menyeberang. Nah akhirnya dari sini, karena si waria ini ditahan karena gerak-gerik yang mencurigakan, akhirnya kabar kemunculan orang asing yang mencurigakan ini pun sampai juga ke mulut warga yang lain. Sampai ke telinga warga yang lain. Warga pun pada berdatangan. Nah menyaksikan banyak warga yang berdatangan, jelas makin ketakutanlah sosok waria yang mengaku bernama Hendarto. Ditanyai lagi nih oleh warga. Betul kamu dari desa Godong? Bener Pak, saya dari desa Godong Pak. Mau ke saudara saya Gatot di Goro-Goro Pak, di desa Goro-Goro. Mohon maaf sebelumnya, kami tak akan percaya begitu saja. Harap maklum, di daerah kami sedang ada pagebluk, sedang ada kericuhan, sedang ada musibah. Lalu sesepuh di desa atau Duku Sembukan nyuruh beberapa orang untuk pergi ke desa Goro-Goro, memanggil ketua RT dan ketua RW di sana. Betul atau tidak? Ada sosok Gatot yang dikatakan saudara oleh si Hendarto. Karena semua warga yang berkumpul di situ bukan hanya dari padukuhan Sembukan, ada dari beberapa duku sekitar Sembukan yang ikut datang mendengar kabar ada orang asing yang mencurigakan. Semua orang ditanyai, ada yang kenal nggak nih sama si Hendarto ini? Semua mengaku tak mengenal. Sampai tak berselang lama datanglah nih orang-orang dari daerah Goro-Goro. Ketua RT, ketua RW, dan warganya datang ke sana. Dan disinilah makin takut si Hendarto hampir kencing di celana. Karena menurut ketua RT dan RW dari desa Goro-Goro, tak ada orang yang bernama Gatot yang dimaksud oleh Hendarto. Lah di sini amarah warga pun terpancing. Jelas nih orang gak bener nih, ngaku-ngaku doang nih. Lalu si Hendarto ini diinterogasi dan diancam. Jawab jujur. Apa niatanmu
datang ke kampung kami. Jawab! Di bawah tekanan warga yang penuh amarah, Hendarto yang menggigil kedakutan. Dia hanya diam, tak berani menjawab. Sampai akhirnya warga tak tahan, digeledahlah semua barang bawaannya Hendarto. Nah, ketika kantung kresek besar yang dibawa Hendarto diambil, dipegang begitu erat oleh Hendarto, makin membuat warga curiga. Ketika diambil dan dibuka, ternyata isi kantung kresek itu adalah buntalan kain putih. Ketika buntalan kain putih dibuka, isinya berupa silet dan alat-alat untuk melakukan ritual. Merah padam warga yang ada di sana. Mereka mulai curiga. Akhirnya di bawah tekanan dan pandangan penuh amarah semua warga yang berkumpul di sana, Hendarto pun mengaku kalau dia adalah pelaku pesugihan yang sedang berkelana mencari tumbal 1000 nyawa manusia. Lu bayangin, 1000 nyawa manusia. Bisa habis tuh orang satu kecamatan jadi tumbal. Ini nyata, bro. Bukan karangan. Saksi-saksi hidup masih ada. Mungkin ada di sini ada orang Grobogan dari Dukuh Sembukan atau Dukuh sekitarnya yang usianya udah 30 tahun ke atas pasti tahu kejadian dan peristiwa ini. Selepas mendengar jawaban kalau si Hendarto ini sedang berkelana mencari tumbal 1000 nyawa manusia untuk pesugihan yang sedang dia jalani, akhirnya si Hendarto pun diancam. Dan dia, konon katanya nih, kata cerita Mbak Asih, itu diantarkan pulang oleh rombongan warga, dipulangkan kembali ke desa Godong tempat tinggalnya. Dengan catatan, di bawah ancaman, jangan berani memasuki padukuhan mereka lagi. Dan selepas itu, Hendarto entah memang betul diantarkan ke desa Godong atau dilenyapkan, wallahu alam. Tapi yang jelas, kemunculan sosok Hendarto yang menjadi pelaku pesugihan dan mengaku sedang mencari tumbal 1000 nyawa, itu pun diyakini oleh warga Dukuh Sembukan serta warga sekitar kalau Hendarto lah dalang di balik kematian berantai warga desa di Kecamatan Brati pada waktu itu. Namun ternyata dikira berhenti, tetapi tidak. Karena beberapa tahun kemudian hal serupa kembali terulang, bahkan merambat ke beberapa daerah, termasuk ke Jepara, ke Demak, yang sempat viral di tahun 2005 hingga masuk ke surat kabar. Lalu alam bisawab, apakah itu masih sosok Hendarto di balik semua peristiwa itu atau siapa? Itu semua hingga detik ini masih menjadi pertanyaan. Itulah kisah nyata tumbal kematian berantai 1000 nyawa, tumbal pesugihan hantu pekik yang terjadi di daerah Grobogan dan kabupaten sekitar di masa lalu.